Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita kembali kepada perkuliahan pendidikan agama di Universitas Sains Indonesia. Dan kita masuk ke pertemuan yang ketiga yang akan membahas tentang implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Jadi teman-teman sekalian, kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan implikasi iman dan takwa dalam kehidupan dan apa saja hal positif yang bisa kita dapat kalau kita mengimplikasikan iman dan takwa dalam kehidupan. Pada intinya teman-teman sekalian, iman itu merupakan suatu kepercayaan yang mana kepercayaan ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga iman ini sebagai tanda bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini teman-teman sekalian, kalau kita implementasikan dalam kehidupan, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan hal positif, ya, yang mana dengan iman ini kita akan dijauhkan dari hal-hal yang berbau kemusyrikan maupun hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam kemungkaran. Apa saja? Yang pertama adalah satu, dengan iman kita akan melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang mana dia itu mungkin hidupnya sudah merasa bahwasanya tidak ada lagi jalan keluar yang lain kecuali saya harus datang ke dukun ini. Tidak ada lagi cara yang lain, saya harus melakukan ritual ini. Ya, apakah itu dia harus ke kuburan lah, ya, harus menyembah patung lah, dan seterusnya, gitu kan? Sebenarnya itu adalah hal yang membuat kita tersesat, ya, atau kita percaya kepada tahayul, kufar dan lain sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita senantiasa mengimplementasikan iman dalam diri kita, tentu kalau kita mengalami suatu masalah, suatu kesulitan yang sangat pelik, ya, kita akan selalu meminta tolong, curhat, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwasanya Allah lah yang bisa memberikan kita pertolongan. Allah lah yang bisa memberikan kita kekuatan. Allah lah yang bisa membantu kita menyelesaikan segala bentuk permasalahan. Ya. Lalu teman-teman sekalian yang kedua, apabila kita mengimplementasikan iman dalam diri kita, maka kita juga akan percaya terhadap kehidupan setelah kematian, yaitu alam kubur, alam akhirat, serta balasan-balasan kita nanti di akhirat. Ya, iman kepada kehidupan akhirat itu sangat penting, teman-teman. Ya, karena dengan demikian kita akan selalu berupaya dalam hidup ini melakukan kebaikan dan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian. Karena kematian tidak ada yang tahu, ya. Seperti firman Allah dalam An-Nisa ayat 78 itu, aina matakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh sekalipun. Ya. Kemudian berikutnya, kalau kita menerapkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita,
maka dalam diri kita itu ada self help dan kehidupan. Artinya apa? Kalau kita punya iman, tentu kita tidak akan menghalalkan segala cara dalam memperoleh sesuatu, terutama hal-hal yang berbau materialistik. Ya, jadi kalau kita punya iman, kita percaya bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita, maka kita dalam menjalani kehidupan akan berupaya melakukan dengan sesuatu yang baik, yang halal, untuk memperoleh yang halal juga, gitu ya. Sehingga nggak ada itu namanya kalau kita punya iman, ya, untuk memperoleh uang sampai menjual kehormatan, menjilat atasan, korupsi, bermuka dua, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, manfaat kalau kita memiliki iman dan juga ketakwaan dalam kehidupan kehidupan kita adalah akan menghadirkan ketentraman dalam jiwa kita. Ya, biasanya teman-teman, jiwa kita ini akan menjadi resah, akan menjadi goyah pada saat kita mengalami kegalauan, kegagalan, atau sedang menghadapi masalah. Ya, tapi teman-teman sekalian, kalau kita beriman, tentu kita akan mengetahui bahwasanya masalah, ya, keresahan atau duka yang kita rasakan ini sebenarnya adalah suatu ujian dari Allah. Lalu keresahan dan juga eh, kebimbangan dalam jiwa kita ini, ya, tentu saja kalau kita ingin membuatnya menjadi tentram, kita serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohlah kalau kita sedang menghadapi kegagalan dalam proyek atau banyak masalah yang sedang menghadapi kita, ya. Kalau kita beriman kepada Allah, tentu kita akan berpikir bahwasanya, oh ya, ini masalah atau musibah datangnya dari Allah. Pasti ada hikmahnya di dalamnya. Dan tentu saja kita harus menerima itu semua, ya. Dengan demikian kita akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Tidak sampai yang namanya kita ini resah, sampai akhirnya depresi, sampai melakukan eh, hal yang itu tidak kita harapkan, ya. Pelampiasannya ke maksiat lah, bahkan naudzubillah min dzalik sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, dengan iman teman-teman, kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka akan mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatun thayyibah. Hal ini sudah jelas karena teman-teman sekalian, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita yakin bahwasanya dalam kehidupan kita ini, seperti dalam surat Az-Zalzalah dikatakan, eh, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan kita, kebaikan kita akan dicatat, dibalas oleh Allah, meskipun sekecil zarrah. Begitu juga sebaiknya, seberat apapun kejelekan yang kita lakukan, meskipun sebiji zarrah juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita akan ada kehati-hatian dalam menjalani kehidupan. Ya, kalau kita selalu istiqomah dalam hal kebaikan, insya Allah dijauhkan dari berbagai macam masalah. Apakah itu masalah untuk diri kita sendiri, bermasalah dengan orang lain, ya, atau musibah atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, Kita juga kalau seumpama selalu berupaya memperbaiki ibadah kita, kualitas iman kita, ya, kita juga hidupnya akan diperbaiki oleh Allah.
Ya, itu tadi sampai kita merasakan bahwasanya hayatun thayyibah, kehidupan yang baik hadir di tengah-tengah kita. Kemudian dengan iman teman-teman sekalian, maka akan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Ya, hidup kita ini kan tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Dan ibadah itu tidak hanya ibadah yang ritual saja, seperti sholat, puasa. Tapi kalau segala aspek kehidupan, contohlah bekerja, mencari ilmu, ya, melakukan segala hal kita dasari untuk mencari ridho Allah, untuk melakukan kebaikan, maka itu akan dinilai ibadah. Dan hal yang demikianlah yang membuat kita akan menjadi ikhlas dan konsekuen, bertanggung jawab sampai tuntas untuk melaksanakan itu semua. Lalu sekarang kita membahas tentang takwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu adalah imtitsalul awamirillah wajibnabun nawahi. Ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Eh, kemudian seperti yang di slide terdapat 4 faktor yang dapat menjadikan manusia itu meningkat takwanya. Di antaranya adalah kita harus menanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini dalam arti adalah karena kita selalu diawasi oleh Allah, maka kita harus menjaga tingkah laku kita, terutama dari perbuatan keji itu yang pertama. Yang kedua, mengejakan amalan yang dimerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya, ya, maka dengan demikian takwa kita akan meningkat. Lalu yang terakhir adalah taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah, teman-teman sekalian. Maka tidak lain tidak bukan adalah kita harus selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan kita ini bergantung kepada Allah. Kalau ada apa-apa, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 cara. Maaf, satu lagi itu yang di bawah, yang D itu sebenarnya. Menjauhkan diri kita dari perkara yang haram maupun zatnya maupun sifatnya. Ya, jadi 4 hal. Kalau kita ingin meningkatkan takwa kita, yang pertama menanamkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah, karena kita selalu diawasi dan setiap tingkah laku ada konsekuensinya. Terus kemudian kedua mengerjakan semua amalan yang diperintahkan oleh Allah. Terus yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah dan yang terakhir menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram dan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 4 dimensi hubungan dalam konteks iman dan takwa. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat di sini 4 dimensi ini adalah dalam berinteraksi kita harus menjaga dengan landasan iman dan takwa kita. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah, yaitu antara hamba dan Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan alam semesta. Dan pada intinya teman-teman sekalian, kalau kita melihat 4 implikasi dimensi hubungan dalam konteks takwa ini, semuanya mengharapkan ada keseimbangan, ya, keseimbangan bagaimana diri kita sebagai seorang hamba dan juga diri kita sebagai khalifah di dunia, ya.
Kalau kita secara vertikal beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi khalifah, ya, seperti tadi hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan lingkungan, maka kita harus menjaga peradaban kehidupan di bumi ini agar tentram dan damai, ya. Kita tidak sampai memiliki konflik dengan sesama manusia. Karena pada dasarnya seperti yang di slide, ya, kita ini sebenarnya bersaudara. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ukhuwah insaniyah, ya, ini yang paling luas. Persaudaraan kita dengan sesama manusia. Meskipun beda agama, tapi kita harus tetap saling menjaganya. Terus hubungan dengan alam semesta, kita harus menjaga keseimbangan alam agar tidak rusak. Karena kalau rusak pun juga akan menjadi musibah untuk kita. Ya, seperti yang terdekat di Sumatera ketika ada banjir besar, diantaranya karena tingkah ulah manusia sendiri yang menebang pohon secara berlebihan. Dan di situ pun juga sudah ada firman Allah, ya, yang sudah memperingatkan itu di surat Ar-Rum ayat 41. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi itu teman-teman. Dan yang terakhir, bagaimana peranan iman dan takwa dalam menjawab problem tantangan kehidupan modern? Kita lihat dulu, ya, apa saja masalah yang ada di dalam kehidupan modern saat ini. Ya, ada 4. Yang pertama adalah terciptanya gaya hidup yang materialistik yang semakin meningkat. Lalu bagaimana iman ini dalam menghadapi permasalahan ini, gitu kan? Tentu saja teman-teman sekalian, gaya hidup materialistik ini mendorong manusia untuk berambisi mendapatkan materi yang sebanyak-banyaknya, ya. Sehingga membuat kita terkadang lupa dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Peran iman dan takwa bagaimana? Peran iman adalah mengawasi diri kita agar kita ini menjadi sosok yang selalu mencari materi dengan cara yang halal, ya. Karena dengan iman kita merasa diawasi oleh Allah. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan suatu yang halal, kita gunakan juga untuk yang halal juga, ya. Tidak melupakan zakat, tidak melupakan sedekah, ya. Apalagi tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, ya. Jangan sampai kita ini kalau sudah mendapatkan sesuatu justru malah digunakan untuk hal-hal, contohnya yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Karena sudah ada larangannya seperti yang di surat Al-Humazah. Anda mungkin bisa baca sendiri nanti. Kemudian lenyapnya hidup ta'awun. Ta'awun itu adalah tolong menolong. Ya, Allah sudah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Namun, teman-teman sekalian, pada era modern saat ini, orang-orang terlalu individualistik, egoistik. Kalau dalam Islam ada namanya ananiyah, yang mana sikap-sikap tersebut hadir sebagai bentuk kompetisi. Nah, ini dia yang bahaya. Padahal teman-teman sekalian, sudah selanjutnya dalam hidup ini,
kita saling bertaawun, tolong menolong untuk apa? Itu tadi menjaga keseimbangan agar tidak timpang kehidupan sosial kita antara yang kaya dan yang miskin, antara yang susah hidupnya dan yang sudah mapan gitu kan. Harusnya saling tolong menolong antara atasan dan bawahan ya. Agar apa? Terhindar dari yang namanya konflik, lalu kemudian kita bisa bersama-sama memperoleh kedamaian dan ketentraman, kesejahteraan dalam hidup ini. Dan yang terakhir tentu saja kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan khalifah di dunia dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, merajalelanya sikap hidup holiganistik di kalangan remaja. Memang di era modern saat ini banyak sekali geng, ya, banyak sekali sikap-sikap yang mana di situ menampakkan urakan liar ganas dalam remaja kita. Hal ini tentu saja orang tua, lembaga pendidikan harus betul-betul menanamkan pendidikan agama yang kuat agar para remaja ini apabila ingin melaksanakan suatu hal dilandasi dengan iman, ya, sehingga remaja-remaja kita kalau melakukan suatu hal dilandasi dengan iman maka muncul yang namanya akhlakul karimah, ya, bukan akhlakul madmumah seperti yang tadi liar, urakan, ganas dan sebagainya. Ini menjadi PR penting bagi orang tua dan juga lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, permasalahan di kehidupan modern adalah makin suburnya kompetisi perbuatan sia-sia, ya. Perbuatan sia-sia itu yang seperti apa? Perbuatan sia-sia adalah perbuatan yang justru lebih banyak mudorot atau malah menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, ya. Ini sebenarnya sudah banyak di lingkungan kita. Karena mereka yang dicari adalah ketenaran, yang mencari adalah materi, ya, yang pada akhirnya di sini mereka menghalalkan segala cara, bahkan mencari validasi yang dia lakukan sebenarnya benar, tidak dosa, tidak salah. Itu bahaya teman-teman sekalian. Yang pada akhirnya itu tadi berkompetisi dalam perbuatan sia-sia, bahkan mengarahnya ke dosa. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita bisa melandasi diri kita dengan iman, dengan takwa, tentu kita akan menghindarkan diri kita pada perbuatan sia-sia. Kita akan lebih banyak berupaya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk beribadah dan tentu saja mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Al-Hujurat sebagai penutup ayat 13 Allah berfirman ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Nah, ini di sini teman-teman. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kita diminta oleh Allah untuk selalu bersaing menjadi hambanya yang paling bertakwa dan yang paling taat. Ya, bukan berkompetisi untuk mencari pangkat yang paling tinggi, kekayaan yang paling kaya. Tapi ini tadi menjadi hamba yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Sekian teman-teman sekalian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.